Pemirsa budaya, ketemu lagi bersama saya Alex Ganda Subrata yang pastinya di program Lembar Budaya. Nah pemirsa, saat ini saya berada di kawasan objek wisata yang terkenal di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Pemirsa, siapa sih yang tidak mengenal Danau Toba? Danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi ini telah dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia dan bahkan hingga ke Asia Tenggara. Nah saat ini program pemerintah pusat banyak menggalakkan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata bertaraf internasional. Yang pastinya melalui program promosi budaya Danau Toba ini pastinya juga akan mengemas, selain keindahan alam Danau Toba ini, juga akan mengemas beragam kultur, budaya, dan istiadat yang menjadi ciri khas lokal di sini. Nah pemirsa, saya penasaran seperti apa pengemasan program promosi pesona Danau Toba ini. Kalau begitu, ikutin terus. Pemirsa budaya, siapa sih yang tidak mengenal Danau Toba? Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi ini telah dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia dan bahkan hingga ke Asia Tenggara. Tak hanya menyuguhkan pemandangan alam yang begitu indahnya, kecantikan pesona alam ini juga telah banyak membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba, khususnya di sektor pariwisata dengan masyarakatnya yang menjual berbagai pernak-pernik dan oleh-oleh khas Batak. Dikarenakan luasnya Danau Toba ini, terdapat 7 kabupaten yang menaunginya, antara lain Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, Dairi, Karo, dan tempat saya saat ini yang berada di Parapat Kabupaten Simalungun. Selain Danau Toba dengan latar belakang bukit barisan yang non-elok ini, ternyata ciri khas budaya masyarakat setempat juga telah banyak menarik perhatian para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara loh. Nah, saat ini pemerintah pusat juga telah memberikan perhatiannya terhadap kawasan Danau Toba dengan menghelat berbagai pertunjukan seni, budaya tradisional, dan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya masakan khas daerah. Ikan jahir yang kecil. Baik Ibu, Nah, bisa jelaskan nah. ikan sorbuk ini sejarahnya apa ini? Sejarahnya ini adalah orang para dulu kan zaman petani orang bekerja di ladang. Nah, sedangkan di ladang kan mereka harus cepat-cepat pergi. Waktu mereka kan waktu adalah uang kan gitu. Oleh karena itu supaya ada waktu mereka tidak hanya masak terus supaya bisa tahan, ini dibikin sorbuk ini untuk sebulan. Menunya ini ada ikan naniura. Ikan naniura ini persis kayak cara-cara orang Jepang, sushi. Dia tidak dimasak. Tidak dimasak mentah, tapi dimasak oleh dengan jeruk, namanya spesial jeruknya ute jungga, bubur Batak. Nah, bubur Batak ini spesial. Oh, silakan. Nah, ini sangat jagung juga. Jadi dari dulu kan jagung, karena beras itu mahal. Jadi ini jagung direndam, setelah dikeringkan dulu direndam, setelah direndam beberapa hari baru ditumbuk sampai ditumbuk, setelah itu direndam sampai 3 malam. Setelah itu baru dimasak, diaduk-aduk sama ubi jalar daunnya. Nah ini adalah zaman perang juga, pada saat miskin-miskinnya orang kan gitu. Iya, jadi iya makanan pokoknya itu yang mau kita ini kan. Ibu terima kasih ya Bu ya. Nah pemirsa budaya, ini dia nih salah satu makanan tradisional masyarakat Batak di Sumatera Utara, yaitu bubur Batak. Di saat zamannya itu sangat mahal beras, masyarakat Batak memanfaatkan jagung sebagai bahan makan utamanya. Dan ini dia, bubur jagung, bubur Batak.
Nah ya, ini dia pemirsa. Kita saat ini sedang berada di Pantai Lepas, Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Nah, serangkaian acara promosi pesona Danau Toba, berbagai macam program dan juga promosi budaya juga ada di sini. Selain menyuguhkan pemandangan yang begitu indah, juga salah satunya itu bagaimana mengangkat tari-tarian daerah tradisional yang ada di Sumatera Utara. Saya penasaran nih, apa aja sih yang akan dibawa? Kalau gitu, mari kita tanyakan langsung para seniman-senimannya. Pak, yang Bapak Suri ya. Ibu, langsung Ibu. Bapak, bisa Bapak ceritakan Pak serangkaian acara ini dalam kita tahu bahwasanya pemerintah pusat saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan kawasan Danau Toba sebagai wisata bertaraf internasional nih Pak. Dari Bapak sendiri apa nih Pak yang bisa diangkat sebagai masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara nih Pak? Baik, sebenarnya saya bagian dari tim kurator dan pendampingan yang berusaha untuk mengangkat potensi-potensi lokal yang ada pada masyarakat seputaran Danau Toba. Nah, ini terdiri dari 4 puak atau 4 etnis, ada Simalungun, Toba, Pak-Pak, dan Karo. Nah, tentu saja kita mencoba untuk mencari, kemudian memverifikasi kesenian-kesenian unggulan dari puak tersebut. Iya. Bapak, tujuannya apa nih Pak dengan cara mempromosikan tarian tradisional nih? Apa goalnya nanti dari acara nih Pak? Tentu saja kita akan mengangkat lokalitas untuk bisa memberi nuansa dan memberi begini, bagaimana kesenian lokal yang ada di Sumatera Utara ini mewarnai aset kebudayaan secara nasional. Maka kita akan mengambil dari unggulan, seni-seni unggulan dari etnis tersebut, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga layak untuk menjadi tontonan nasional begitu. Pasti, karena memang dari pengamatan kita kesenian mereka memang unik ya, Bu Eni, unik, kemudian eksotik, apalagi nanti akan ditampilkan juga bukti bahwa kesenian tradisi kita ini selalu melakukan regenerasi dengan menampilkan anak-anak yang sangat dini untuk bisa mempelajari dan menikmati tarian-tarian sebagai hasil warisan dari leluhur, dan mereka merasa enjoy untuk bisa ada di situ aspek seni bela diri tradisi. Ada mungkin kalau di Toba ada moca, ada dihar di Simalungun, ada dikar di Karo, kemudian juga mereka ada hampir di semua puak itu mengenal tortor. Kalau di Karo disebut lande, dan kalau di Simalungun, di Toba, kemudian di Pak-Pak sama manortor, konsepnya sama, tapi bentuk ungkapan, ekspresi dan motif-motif geraknya itu agak sedikit berbeda sesuai dengan aspek kultural setempat. Berarti yang pastinya nanti ini akan mewariskan tradisi-tradisi leluhur supaya tidak hilang tergerus zaman, berarti dengan melibatkan adik-adik kita nih Pak. Iya, saya pikir itu menjadi lebih penting. Baik Pak, saya boleh sedikit bertanya dengan Ibu pelatihnya. Baik, Ibu namanya siapa Ibu? Bu Heni. Ibu Heni, Ibu, saya sedikit mau tanya-tanya nih Bu. Ibu, seberapa lama sih persiapan adik-adik ini, dan adik-adik ini sebenarnya dari mana saja nih Bu? Nah, kalau tadi kita lihat kalau persiapannya sih, kalau kita tim pendamping dari tadi Pak Sarson udah ngasih tahu, kita hanya 6 hari. 6 hari untuk menggabung, mulai kita dari mendampingi sampai menggabungkan ke seluruh etnik. Nah, ini Toba, yang 3 dari Kabupaten Samosir kita ambil, kemudian ini dari Kabupaten Simalungun, Siantar, kemudian yang ini dari Kabupaten Pak-Pak Barat, dan yang Pak Dairi, tapi Pak-Pak Barat, Pak Dairi, kemudian yang di ujung dari Kabupaten Karo. Tentunya ya apa ya, yang dari awal dia kita katakan bahwa ini memang untuk kita, dari kita dan untuk kita semua. Jadi untuk muatan lokal kita, tradisi itu harus dikembangkan kembali, dan itu menjadi semangat bersama mereka. Baik Bu, saya mau coba tanya sama adik-adik ini. Nah, pemirsa budaya, saya coba akan tanya kepada adik-adik kita, senang nggak sih mereka latihan di sini? Saya coba tanyain. Halo adik, namanya siapa? Medine Baho. Beni Nebaho. Medine Baho. Beni Nebaho. Yang ini namanya siapa? Irene Stanggang. Si Tanggang. Nah, ini baru si Tanggang, ini baru Nebaho. Nah, Adek, senang nggak sih pakai pakaian adat ini? Senang. Senang. Adek nanti nari apa nanti namanya? Nari cawan sama martumba. Nanti marcawang dan
Tumbak. Tumbak. Oke, nanti adik ini nari dengan semangat pastinya ya? Ya. Iya, oke. Saya juga akan coba tanya kepada kakak-kakaknya, nih adik-adiknya sudah semangat ya? Oke, halo kakak, namanya siapa? Juliani Watana, Julia, Buru? orang Jawa. Orang Jawa. Nah, ini Simalungun nih, dari Jawa nih berarti. Nah, Julia, persiapan kamu sudah berapa lama untuk tampil menari ini? Kalau latihan di sini udah 4 hari. Tortor Somba dan harian Haruan Bolon. Oke, saya mau tanya lagi nih Pak. Tortor Somba, itu apa sih sejarahnya, tahu nggak? Tortor Somba itu dulu untuk menyambut para leluhur, untuk tarian persembahan para leluhur. Oke, berarti itu menyambut tarian para leluhur atau raja-raja. Dan saat ini untuk menyambut para tamu ya, salah satunya Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pemirsa, beginilah suasana promosi pesona Danau Toba yang ada di Pantai Bebas Parapat. Adik-adik ini terlihat antusias akan membawakan tarian-tarian daerahnya. Sebenarnya ini salah satu upaya untuk mempertahankan kekhasan daerah atau budaya daerah dengan cara menampilkan tarian-tarian daerah ini di setiap acara-acara seremonial seperti ini salah satunya. Nah, semoga teman-teman di sini dapat tampil dengan maksimal dan nanti Bapak Jokowi akan senang ya Bu ya. Oke, mari kita saksikan saja penampilan mereka. Oke. Pemirsa budaya, beginilah antusias masyarakat sekitar Danau Toba dalam memperkenalkan identitas budaya yang telah menjadi ciri khas di daerahnya. Sebagai upaya untuk mempertahankan jati diri suatu daerah, khususnya masyarakat etnis suku Batak, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, turut memeriahkan promosi pesona Danau Toba dengan menggunakan berbagai jenis kain tradisional ulos. Tak ketinggalan juga dengan pengikat kepala sortali, seperti yang saya gunakan saat ini. Pemirsa budaya, kegiatan promosi festival atau pesona Danau Toba kali ini merupakan kegiatan event yang spektakuler baru pertama kali diadakan di kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir. Nah, ini merupakan kegiatan yang sangat spektakuler yang digagas oleh pemerintah pusat. Diharapkan melalui dengan event seperti ini akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat dan kearifan lokalnya, dan juga akan meningkatkan destinasi wisata oleh Kementerian Pariwisata
menjadi kawasan Danau Toba sebagai objek wisata bertaraf internasional. Pemirsa Budaya, sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai kawasan wisata unggulan di Indonesia, nantinya beragam seni dan budaya daerah akan ditampilkan di Baligi, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Tak hanya menampilkan beragam seni dan budaya dari Sumatera Utara, pertunjukan kebudayaan Nusantara turut dilibatkan dalam kegiatan ini dengan menggunakan pawai mobil hias melintas sepanjang 3,5 km. Pawai budaya sebagai bentuk promosi pesona Danau Toba merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mempromosikan dan mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Hal ini ditandai dengan kemeriahan pawai budaya yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa Budaya, inilah pawai budaya serangkaian promosi pesona Danau Toba. Parade ini dimeriahkan oleh 100 penari cawan, 50 pesilat, marching band, dan diikuti oleh 100 ibu-ibu masyarakat setempat yang menjinjing tandok berisi beras lengkap dengan pakaian adat serta ulosnya pemirsa. Saatnya giliran bapak-bapaknya juga nih yang harus unjuk kemampuan dengan memainkan alat musik trompet. Antusias ini sangat membuat saya kagum pemirsa budaya. Sementara itu para generasi muda juga turut ambil bagian dalam parade pesona Danau Toba. Terdapat 300 siswa sekolah dasar lengkap dengan ulos yang dikenakannya. Mereka juga memainkan alat musik tradisional yaitu seruling. Pemirsa budaya, tak ketinggalan patung bersejarah dari masyarakat Samosir yaitu patung si Gale-Gale juga turut menampilkan tarian khasnya dalam parade ini. Nah pemirsa, yang uniknya dari acara tersebut juga memamerkan kain tradisional ulos terpanjang yang membentang sepanjang 500 meter tanpa jahitan. Kain ulos ini juga telah tercatat di rekor muri sebagai ulos terpanjang di Indonesia. Pemirsa budaya, selain kontingen kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, berbagai penampilan kesenian budaya dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia juga turut serta memeriahkan pesta rakyat ini. Ini dia berbagai pertunjukan budaya seperti Provinsi Aceh, Jambi, Banten, hingga provinsi paling timur yaitu Papua. Tak hanya itu, puluhan mobil hias mengusung replika rumah adat, kesenian, kerajinan, dan hasil pertanian turut memeriahkan parade pesona Danau Toba yang melintas sepanjang 3,5 km, start dari Soposurung dan finish di Simpang Sibulele. Pemirsa budaya, sebagai bentuk wujud keseriusan pemerintah pusat untuk mempromosikan kawasan Danau Toba sebagai kawasan objek wisata bertaraf internasional, ternyata juga melibatkan seluruh budaya-budaya yang ada di Indonesia. Hal ini terwujud dari beragam budaya yang hadir di sini, mulai dari Provinsi Papua hingga Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua, pemirsa. Saya mau penasaran nih seperti apa peserta-peserta dari beberapa provinsi ini. Kalau begitu, ikutin terus. Pemirsa budaya, Karnaval Pesona Danau Toba merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mempromosikan dan mengenalkan budaya yang ada di Sumatera Utara, serta menjadikan Danau Toba sebagai tujuan wisata unggulan yang ada di Indonesia. Kegiatan Karnaval Pesona Danau Toba yang dihelat pertama kali di Simalungun dan Toba Samosir ini mendapat sambutan meriah dari warga yang terlihat dari padatnya pengunjung di areal pertunjukan lengkap dengan pakaian dan aksesoris khas Batak. Kegiatan ini juga menyadarkan kita untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya
yang telah menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Batak. Sehingga semua warisan budaya dari leluhur kita tidak hilang tergerus oleh zaman. Lestarikan budaya Indonesia. Horas, 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 gobo! Nyanyi nanti, kakak. Ya. Oh,